Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kimia bersama Miss Nindi. Di video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron Aufbau. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai konfigurasi elektron Bohr. Nah, di video kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron Aufbau. Di video sebelumnya kita sudah membahas 4 jenis subkulit. Ya, ada subkulit S, P, D, dan F dengan jumlah orbital dan jumlah elektron maksimalnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apakah semua kulit atom mempunyai subkulit S, P, D, dan F? Ternyata setiap kulit atom memiliki jenis subkulit yang berbeda. Contohnya di sini ada 7 kulit ya, dari periode pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di kulit yang pertama itu hanya ada subkulit S. Di kulit yang kedua ada subkulit S dan P. Di kulit yang ketiga ada subkulit S, P, dan D. Untuk kulit keempat, 5, 6, dan 7 itu punya 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron menggunakan subkulit di atas. Kalau di Bohr kemarin kita kan menuliskannya dengan angka ya, jadi 2, 8, 2 atau 2, 8, 8, dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan subkulit ini bagaimana cara menuliskannya? Manakah yang harus ditulis terlebih dahulu? Apakah subkulit S ataukah subkulit P, D, atau F? Nah, ternyata pada tahun 1936 Erwin Madelung mengemukakan bahwa elektron selalu menempati subkulit dengan energi terendah terlebih dahulu. Maka konfigurasi elektron dimulai dari subkulit dengan energi paling rendah, kemudian menuju subkulit dengan energi yang lebih tinggi. Konfigurasi elektron ini berdasarkan kenaikan tingkat energi subkulit. Prinsip yang digunakan oleh Erwin Madelung dikenal sebagai prinsip Aufbau, yang artinya adalah membangun. Nah, jadi seperti ini letak kenaikan tingkat energi dari setiap kulit. Ini subkulit yang pertama, yang paling rendah tingkat energinya adalah 1S. Lalu dilanjutkan dengan 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, di sini ada sesuatu yang muncul nih. Di sini ada 4S dan ada 3D. Harusnya kalau kita lihat ini, ini kulit yang kedua, ini kulit yang kedua, 3, ini kulit yang ketiga. Nah, harusnya 3D duluan. Tapi ternyata setelah diteliti, tingkat energi 3D itu jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat energi 4S. Maka ditulis 4S terlebih dahulu. 4S, 3D, 3P. Nah, berlaku juga untuk seterusnya, maka di sini 5S terlebih dahulu. Lalu 4D, 5P, 6S. Lalu ke 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Nah, sekarang kita isikan elektron maksimalnya. Ingat, kalau di orbital S adalah 2 elektron, orbital P adalah 6 elektron, orbital D 10 elektron, dan orbital F adalah 14 elektron. Nah, elektronnya itu kita tuliskan dalam bentuk pangkat seperti ini. Maka di sini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4S2, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, dan terakhir adalah 8S2. Jadi ini adalah urutan konfigurasi elektron yang menggunakan prinsip Aufbau. Supaya kalian gak bingung, yuk kita coba bersama-sama bagaimana menuliskan konfigurasi elektron Aufbau.
Oke, kita akan mulai dari konfigurasi elektron 10 atom pertama ya. Kita mulai dari hidrogen dengan nomor atom 1, berarti 1s1. Untuk He berarti 1s2. Selanjutnya ada Li 1s2. Setelah 1s2 adalah 2s1. Ya, 2s ya, subkulit 2s, karena di sini cuma 3 maka 2 sisanya adalah 1. Jadi kalau kita lanjut 4Be berarti 1s2 2s2. 5 misalnya boron berarti 1s2 2s2. Nah, setelah subkulit 2s adalah 2p. Karena ini 4 berarti sisa 1, 2p1. 6 karbon 1s2 2s2 berarti 2p2. Selanjutnya ada nitrogen berarti 1s2 2s2 2p 4, 7 dikurang 4 berarti ini 3. Lalu ada oksigen 1s2 2s2 2p4. Selanjutnya ada fluor 1s2 2s2 2p5. Yang terakhir ada Ne 1s2 2s2 2p6. Tambah lagi deh Na 1s2 2s2 2p6. Setelah 2p6 adalah 3s 3s2. Nah, terus 12 Mg 1s2 2s2 2p6. Ini 3s1 ya, maaf, 3s2. Nah, jadi seperti ini cara menuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, selain konfigurasi elektron, kita juga bisa menentukan elektron valensi. Nah, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Jadi kita akan lihat. Nah, ini karena ini hanya ada satu kulit dan satu subkulit, berarti elektron valensinya lihat angka yang atasnya aja, berarti ini 1. Nah, coba kalau kita lihat yang Be. Ini kan ada 2 nih, ada 1s2, ada 2s2. Kita pilih yang mana? Pilih yang paling luar. Yang paling luar ada kulit yang kedua dan hanya ada satu orbital yaitu S. Berarti ya ini elektron valensinya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat coba karbon. Kulit terluarnya adalah 2. Tapi di kulit yang kedua ada 2 orbital, ada orbital S dan ada orbital P. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 2. Berarti adalah 4. Nah, coba O di sini sama ya, ada 2 juga, maka 2 tambah 4 adalah 6. Misalnya Ne, elektron valensinya adalah, kan ada 2 ya, 2 tambah 6 adalah 8. Sekarang kita lihat Mg. Mg punya kulit terluar apa? Apakah 1, 2, atau 3? Ternyata kulit terluarnya adalah 3. Jadi kita tidak perlu menambahkan S dan P lagi, jadi hanya lihat ini saja, 3s2. Berarti elektron valensinya adalah 2 ya. Misalnya kita coba satu lagi, 13Al. Berarti 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Nah, kalau seperti ini terluarnya adalah kulit yang ketiga. Berarti karena ada S dan ada P, maka kita jumlah, yaitu 2 tambah 1 adalah 3. Berarti elektron valensinya adalah 3. Nah, ini untuk atom yang berada di golongan utama atau golongan A. Di minggu lalu Miss udah pernah bilang kalau konfigurasi elektron Bohr itu tidak cocok dengan unsur-unsur yang ada di golongan B atau logam-logam transisi. Nah, maka di konfigurasi Aufbau ini kita bisa menentukan konfigurasi elektron dari logam-logam transisi atau golongan B. Bagaimana caranya?
Yuk simak penjelasan Miss berikut ini. Oke, nah di sini Miss mau menjelaskan tentang konfigurasi elektron untuk golongan B atau untuk golongan transisi. Nah, yang pertama adalah 21 SC. Nah, ini bagaimana cara menuliskan konfigurasinya? Kita tuliskan 1S2, 2S2, setelah 2S adalah 2P6. Nah, jadi kalau sampai 2P6 ini dia 10 ya. Lalu 3S2, 3P6. Nah, kalau sampai 3P6 ini 18 ya. 4S2 sampai sini adalah 20. Nah, jadi ini bisa kita jadikan patokan. Pokoknya kalau lebih dari 20 berarti setelah 4S2 adalah 3D1 gitu ya. Ini harus kalian ingat dan hafalkan ya urutannya. Lanjut ada 22 TI. Nah, sama 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Misalnya kita Fe atau besi. Ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, karena sampai sini 20 ya, berarti sisanya adalah 6. Lanjut, misalnya ada 28 Ni. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Oke. Nah, ini adalah contoh dari konfigurasi untuk golongan B atau golongan transisi. Nah, bagaimana cara menentukan elektron valensinya? Nah, kalau untuk unsur golongan transisi, kalau tadi di golongan utama itu S ditambah P. Ya, kalau di golongan transisi yang kita tambahkan adalah S dan D dengan perbedaan kulitnya adalah 1. Jadi kalau di sini 4, di sini 3. Nanti kalau misalnya nomor atomnya lebih besar lagi, nanti misalnya ini 5, nanti sininya 4. Jadi selalu ditambahkan S dan D-nya. Berarti ini tinggal tambahkan aja 2 ditambah 1 adalah 3. Untuk yang ini 2 ditambah 2 adalah 4. Berarti ini elektron valensinya adalah 4. Lalu untuk Fe 2 ditambah 6 adalah 8. Nah, untuk Ni 2 tambah 8 adalah 10. Tapi ingat, elektron valensi itu maksimal adalah 8. Miss, ini kenapa bisa 10? Nah, ada keistimewaan di golongan transisi. Kalau kalian lihat di golongan 8B itu ada yang namanya triade. Jadi golongan 8B itu ada 3 kolom ya. Jadi ada triade namanya. Jadi untuk yang elektron valensinya adalah 8, 9 dan 10 itu dianggap golongan 8B. Jadi dianggap elektron valensinya adalah 8. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Tadi kalau kita tuliskan konfigurasi yang lebih dari 20 itu kan panjang ya. Nah, ternyata ada cara untuk meringkas konfigurasi Aufbau, yaitu menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi untuk yang di bawah 10 ya, untuk yang di bawah 10 itu bisa menggunakan Ne ya, ini untuk nomor atom kurang dari 10. Nah, kalau untuk yang di atas 10 sampai 18, jadi ini antara 11 sampai 18. Untuk yang 18 itu 19 sampai 35.
Untuk Kr itu yang lebih besar daripada 37. Nah, jadi kita boleh singkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini akan Miss tunjukkan. Misalnya, Miss punya konfigurasi elektron F adalah 9, maka 1s2, 2s2, 2p5 ya. Nah, ini boleh kita singkat sebagai begini. He, jadi dalam kurung siku tuliskan unsurnya. Karena 1s2 ini punya He, berarti kita tinggal tuliskan 2s2, 2p5. Atau misalnya Miss punya 14 Si, 1s2, 2s2, 2p6, ini 10 ya, sisanya adalah 3s2 dan 3p2 ya. Nah, ini bisa kita singkat sebagai Ne, 3s2, 3p2. Atau kita punya Sc tadi, skandium ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Nah, ini sampai 3p6 ini adalah konfigurasi dari Ar atau argon. Jadi boleh kita tulis begini, sisanya adalah 4s2, 3d1. Tuh, jadi akan sangat berguna untuk yang konfigurasinya panjang. Jadi boleh kita singkat menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir dari konfigurasi Aufbau. Ternyata ada konfigurasi elektron yang spesial. Dia berbeda dari konfigurasi elektron yang lainnya. Contohnya adalah 24Cr dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 sampai sini adalah 20, berarti sisanya adalah 3d4. Ternyata setelah dilakukan penelitian, konfigurasi elektron ini tidak stabil. Maka distabilkan menjadi 4s1, 3d5. Bagaimana penjelasannya? Nah, di sini Miss tulis ya. 4s2, 3d4. Ingat, S itu 1 orbital, D itu 5 orbital ya. Miss gambar dulu kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini elektronnya ada 2, kita isi atas dulu, kemudian bawah. D4, ingat ke samping dulu semua dengan arah panah ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata konfigurasi elektronnya seperti ini kurang stabil energinya ya. Karena di sini ada 1 orbital yang kosong. Di sini ada orbital yang kosong. Nah, ternyata supaya Cr ini konfigurasi elektronnya stabil, 1 elektron yang berada di S itu disumbangkan ke elektron yang berada di D. Nah, jadi seperti ini penulisannya. 4s1, 3d5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan konfigurasi ini ternyata konfigurasi Cr itu jauh lebih stabil. Lalu ini dinamakan dengan orbital setengah penuh ya. Nah, ini yang dinamakan dengan orbital setengah penuh. Selain krom yang punya nomor atom 24, ternyata juga ada Cu yang punya konfigurasi elektron spesial. Nah, ini mirip ya dengan Cr sebenarnya, tapi di sini dia 2,
4s2 3d9. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Ingat ya cara menuliskan elektron menggunakan aturan Han. 2 3 4. Oke. Berarti 3d9. Nah, ini supaya stabil, 1 disumbangkan ke sini, maka jadinya adalah 4s1 3d10. Kotaknya kita gambar 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini dinamakan dengan orbital penuh. Ya, kalau tadi setengah penuh, untuk Cu adalah orbital penuh. Oke. Nah, ini adalah pembahasan mengenai konfigurasi elektron Aufbau. Nanti akan kita perdalam lagi dengan latihan soal saat kita Google Meet. Materi selanjutnya adalah mengenai bilangan kuantum. Kita akan bahas bersama-sama. Tapi kalau kalian punya pertanyaan mengenai konfigurasi elektron Aufbau, silahkan ditanyakan saat kita berjumpa melalui Google Meet. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.